Topik kita ini tentang pemulihan pemimpin, khususnya fokus saya perempuan. Kita belajar dari Miriam, bukan hanya dari kemenangannya sebagai pemimpin perempuan yang menyanyikan suara kemenangan, tapi kita lihat dia pernah kena kusta, bagaimana luka dan pemulihannya. Saudara, banyak pemimpin perempuan terluka karena dia memberi terlalu lama tanpa ruang pulih. Tulus tapi dimanfaatkan, setia tapi disepelekan, kuat di depan publik, rapuh di ruang privat. Miriam tidak langsung dihukum, tetapi diperlihatkan lukanya, yaitu kusta. Ada prinsip pemulihan. Apa yang Tuhan singkapkan, ia lakukan, bukan untuk mempermalukan, tetapi menyembuhkan. Pemimpin perempuan perlu mengakui kelelahan, mengakui kecewa, mengakui iri hati, tanpa menghakimi diri. Ini bukan dosa, saudara. Ini bukan dosa kepemimpinan, tapi inilah realitas kepemimpinan. Kedua, kita perlu tahu, Tuhan tidak mencabut panggilan saat pemimpin sedang dipulihkan. Percayalah. Kesalahan Miriam tidak menghapus sejarah pelayanannya. Bilangan 12 ayat 15. Bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam dibawa kembali. Ada pewahyuan dalam pemulihan di sini. Pemimpin perempuan terlalu berharga untuk Tuhan biarkan berjalan sambil terluka. Saudara, jika saat ini Anda merasa ada musim pelayanan terasa lambat, visi seolah tertahan, langkah terasa berat, itu bisa jadi bukan hukuman, saudara, tapi justru ruang pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga, ingat ini, pemulihan sejati butuh komunitas, bukan kesendirian. Pemulihan sejati butuh komunitas, bukan kesendirian. Seluruh Israel menunggu Miriam. Artinya, pemimpin perempuan tidak diciptakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Pemulihan butuh komunitas yang menghormati proses. Saudara, kita perlu membangun safe space ya. Jadi ini bukan hanya strong plafon, saudara, tapi bagaimana kita mengizinkan pemimpin perempuan siapapun mereka untuk menyatakan kondisi mereka yang mungkin tidak baik-baik saja, sehingga mereka berani untuk mengungkapkan ini. Dan perlu diingat, pemulihan mengembalikan identitas. Ini bukan sekedar fungsi. Pemulihan mengembalikan identitas, bukan sekedar fungsi. Tuhan tidak berkata, kembalilah melayani, tetapi pulihlah dulu baru melangkah. Di sini ada prinsip pemulihan. Nilai pemimpin tidak ditentukan oleh produktivitas, tetapi oleh martabatnya sebagai manusia. Nilai pemimpin perempuan tidak ditentukan oleh produktivitasnya, tetapi oleh martabatnya sebagai manusia. Ada kode etik kepemimpinan perempuan. Dia berakar pada iman, relevan secara global dan aplikatif lintas sektor. Di sini ada kode etik, bukan aturan kaku, tetapi kompas batin. Ada yang harus kita jaga, yaitu etika kerendahan hati. Kita tidak memimpin untuk menyaingi, tetapi untuk melayani. Tidak membangun diri dengan menjatuhkan orang lain, dan tidak membandingkan panggilan, tidak iri pada plafon orang lain. Saudara, lawan dari etika ini, ambisi tersembunyi yang dibungkus kerohanian. Saudara, ada etika integritas. Apa yang kita lakukan di ruang privat harus sejalan dengan yang kita suarakan di ruang publik. Tidak memanipulasi narasi penderitaan. Tidak menggunakan iman untuk legitimasi ego. Tidak mengeksploitasi cerita perempuan lain. Dan ini bicara tentang integrity, accountability, ethical leadership. Kemudian kita belajar tentang etika empati. Kita memimpin dengan kesadaran luka.
lukaku dan luka orang lain. Tidak menghakimi proses orang lain, tidak memaksakan kecepatan pemulihan, tidak meremehkan trauma. Inilah inti dari trauma-informed leadership. Saudara, yang keempat, ada etika kolaborasi. Apa ini? Kita tidak harus bersinar sendiri agar terang itu menyebar. Kita perlu memberi ruang bagi pemimpin lain. Kita perlu menghindari kultus figur. Kita perlu menghargai kontribusi kecil. Seperti prinsip Miriam, semua perempuan mengikutinya. Kemudian kita yang kelima ada etika batasan sehat. Ketulusan kita tidak berarti tanpa batas. Kita boleh berkata cukup. Kita boleh beristirahat. Kita boleh menolak eksploitasi rohani. Ini penting agar ketulusan tidak berubah menjadi kepahitan. Saudara, etika kesetiaan pada panggilan ini bukan pengakuan. Kita setia karena Tuhan memanggil, bukan karena manusia memuji. Kita tidak haus validasi. Kita tidak hidup dari tepuk tangan. Dan kita tidak tawar-menawar nilai. Ini pondasi kepemimpinan tahan badai. Saudara, yang ketujuh, etika pemulihan berkelanjutan, saudara. Kita memimpin sambil terus disembuhkan. Kita mau dikoreksi. Kita mau bertumbuh. Kita mau belajar ulang. Pemimpin sehat, pemimpin yang terus bertumbuh. Saudara, inilah benang merah dari pemulihan dan etika. Pemulihan tanpa etika ini akan mengulang luka lama. Dan etika tanpa pemulihan akan melahirkan pemimpin yang kaku dan pahit. Miriam mengajarkan kemenangan dan kejatuhan, suara dan kesunyian, kepemimpinan dan pemulihan. Saudara, dari sini kita tahu bahwasanya kita memimpin bukan dari luka yang disembunyikan, tetapi dari pemulihan yang dijalani. Kita bersuara tanpa melukai, kita berani tanpa membandingkan, dan kita setia tanpa pahit. Tuhan memberkati.